dan dimanapun antum berada yang bisa mengikuti kajian ini di media sosial kami, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kecukupan segala kebutuhan kita, bahagia dunia akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu di surah At-Taubah ayat berapa ya? Ayat 19 ya. Ayat 19 sampai ayat 19. Itu disebutkan betapa GR-nya orang-orang kafir merasa berjasa, memberikan minum, memberikan perhatian kepada jamaah umroh, orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram gitu kan. Ya, padahal amalan-amalan mereka itu ada tendensi dan orientasi serta misi-misi tertentu selain Allah. Itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tentu tidak sama antara kaum mukminin dan kaum kafirin di dalam berbuat kebaikan. Ya. Ngapunten sama-sama dahar, sama-sama ngunjuk, sama-sama bekerja. Makan itu ya sama-sama kenyangnya. Orang berdoa ya kenyang, orang tidak berdoa juga kenyang. Terus gak berdoa terus wetenge kerucuk-kerucuk kan ya ndak. Secara manusiawi, secara fisik lahiriah tentu sama. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah nilai-nilai ubudiyahnya. Ketika kula jenengan dalam keadaan makan itu sambil berdoa, diawali berdoa, maka makan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya. Kalau orang-orang kafir ya seperti itu. Termasuk panjenengan di dalam sirkulasi keuangan, ya Allah bang ya padha ae, masih syariah masih enggak padha ae. Memang sama. Ya. Jadi hanya istilahnya yang berbeda. Satunya memakai istilah bunga, satunya memakai istilah ujroh kan begitu. Kalau syariah itu kan istilahnya kan ujroh lah kasarannya ya. Nah itu sepintas memang sama. Tapi dengan bahasa itu adalah satu niat bahwa kita sudah menunaikan syariah Allah. Ya orang titip uang itu ya namanya mudharabah musyarakah, bekerja sama di mana dana yang kita titipkan itu diputar kemudian menimbulkan satu keuntungan. Lah keuntungan itu namanya ujroh, saling berbagi atau murabahah marubadi. Lah itu dalam Islam. Tapi kalau dalam konvensional kan disebut bunga sekian persen dan sebagainya. Lah bunga itulah yang disebut dengan riba, dan riba itulah yang hukumnya haram. Itu yang harus kita jadikan satu pertimbangan. Ini kok kemudian ada khilafiyah ulama dengan niatan kita terpaksa gimana wong memang jalur gaji kita tidak ada lain kecuali bank konvensional misalnya. Ya udah bismillah, kita sama sekali tidak niat untuk mencari bunganya. Tapi ada jalur yang memang menjadi sarana untuk kita mendapat gajinya, atau kita semata-mata titip uang dalam konteks menabung. Nah itu ada yang membolehkan. Itu pun ketika dapat badi dari bunga-bunga yang ada itu, karena sama sekali kita tidak niatkan untuk mendapatkan bunga, maka harusnya apa yang kita dapatkan keuntungan dari kita titip uang itu harus kita sebaiknya kita sedekahkan, ya, walaupun tidak harus semuanya misalnya, ya, itu seperti itu. Karena saya sering, Bapak Ibu, saya juga sering isi di bank-bank konvensional, di bank-bank BUMN itu sering. Nah, itu yang sering menjadi polemik bagi beliau-beliau itu adalah bagaimana hukumnya saya kerja di sini Ustaz dan sebagainya. Ya, kalau sudah pertanyaan seperti itu ya ini misalnya kita langsung potong jebret misalnya ya haram. Jangan, Mbak. Itu kan pencarian mereka. Jadi karena itu satu sistem yang mengharuskan mereka harus di situ, walaupun juga kalau memang ada yang lebih murni, lebih halal, ya sebaiknya cari yang lebih halal. Maka kula jenengan misalnya kredit rumah, kredit motor, mobil misalnya ya, ada yang lebih syar'i, ya usahakan yang pakai syariat. Ini kok
Tidak ya, karena itu masuk dalam ranah khilafiyah, tapi mayoritas ulama memang kebanyakan lebih mengarahkan kepada syariah. Ya. Itu walaupun ada memang sebagian kecil yang membolehkan. Itu terkait dengan perbedaan amaliyah-amaliyah perbuatan-perbuatan orang kafir dan orang muslim, orang mukmin kados panjenengan. Maka di sini nuzilat raddan ya, ala man qala dzalika. Maka kemudian Allah menurunkan satu ayat yang ayat ini mengkonter ya. Mengkonter seakan-akan Allah membantah perkataan mereka, kemudian digarisbawahi ya, memperkuat bahwa orang yang beriman dengan orang yang kafir itu jelas berbeda. Dengan firman-Nya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang beriman, wa hajaru, dan bersedia untuk berhijrah, merevisi dalam hidupnya. Kalau hijrah secara fisik ya tidak mungkin panjenengan hijrah dari Mekah ke Madinah, wong arepe budal umroh cek bingung kabeh. Gitu, sing vaksin, sing sembarang kalir. Itu sekarang ini umroh ini sudah mulai dibuka ini, ya. Tapi ya gitu, prasyaratnya luar biasa. Tadi Pak Ahya kalau mau umroh sekarang ini gaji apa itu biayanya seperti budal haji jenengan. Lah sebagai gantinya kalau jenengan kesulitan dalam mendatangi Mekah Madinah, monggo panjenengan beramal, misalnya sholat syuruk 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Itu seperti itu. Kalau memang siap. Okay. Nah, di sini innalladzina amanu wa hajaru. Jadi hijrah di sini adalah konteksnya kita mereduksi, kita merevisi perilaku-perilaku kita, amaliyah-amaliyah kita. Selalu bermuhasabah, hari ini harus lebih baik. Itu adalah hijrah. Okay. Tapi juga hati-hati karena hijrah itu juga ada yang artinya hijrun, itu artinya jota, itu juga ada, ya. Itu juga sama maknanya. Tapi hijrah di sini maknanya adalah wajaru, berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad itu ya konteksnya jangan diartikan, dikonotasikan dengan mengangkat senjata terus perang-perangan, itu ya tidak. Jihadu di sini adalah bisa dikatakan mujahadah. Kalau konteksnya mujahadah itu ya panjenengan sholat malam, tahajud, sholat hajat, zikir, istighosah, itu termasuk mujahadah. Bisa juga wajahadu fisabilillah diartikan al-ijtihad, ya, bersungguh-sungguh di dalam mengambil satu pegangan hukum. Kira-kira kula jenengan melakukan ini sudah sesuai enggak dengan aturan hukum? Kan ngoten, ya. Kalau kita sudah berpegang kepada hukum, ini namanya al-ijtihad. Ya, bersungguh-sungguh di dalam mendasari hidup kita dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ada juga jihad fisabilillah, itu berperang bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Intansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Panjenengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kula jenengan akan ditolong sama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Tidak usah susah-susah. Panjenengan istiqomah sholat berjamaah, memakmurkan rumah Allah. Ini menolong agama Allah. Maka Allah akan menata hidup kula panjenengan. Nek cara nasihati kiai kula biyen, toton sholat mulai, engko Allah bakal nata uripmu. Nggih. Kita ini satu kalimat yang biasa, tapi maknanya sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu. Wajadu fi sabilillah. Ini menolong agama Allah dengan cara kula jenengan ya mengkaji ayat-ayat Allah. Tiada hari tanpa menambah ilmiah kita dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi usahakan setiap hari menambah satu ayat untuk menambah tahfidzul Quran, dalam arti menjaga makna Al-Qur'an, autentik Al-Qur'an, agar kita kemudian dijaga Allah, wa yusabbit aqdamakum, dikuatkan prinsip kita. Seperti itu, ya. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda kita, dengan diri-diri kita. Kalau panjenengan kagungan harta benda, ya apapun panjenengan yang bisa sumbangkan, ya. Misalnya masjid ini membutuhkan cat warna biru. Ini kita sing di biru kok sing patok cor-corane tok umpama nggih. Ya ini urusannya Ustaz Musafa ini.
Misalnya ya. Kemudian yang biasa panjenengan nyumbangkan harta apapun misalnya, ya itu termasuk jihad di jalan Allah. Itu ya, wa anfusihim, dan juga dengan diri-diri kula jenengan, mumpung diberikan kesehatan, mumpung diberikan kesempatan. Jangan sampai kula jenengan seperti yang disabdakan Rasulullah. Ada dua hal yang sering dilalaikan, terlena oleh manusia, kebanyakan manusia. Ya, yaitu as-sihha wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kadang-kadang menungso niku nek diparingi sehat gitu, hidupnya kemana-mana. Engko nek sakit lagi sambat, kan ngoten. Engko nek sibuk bingung gak karu-karuan ngatur waktu. Tapi ketika ada kelonggaran, ada kesempatan, kadang-kadang kula jenengan banyak alasan untuk kemudian kita tingkatkan ibadah dalam rangka iman. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan perbedaan orang kafir dan mukmin, di mana orang beriman disertai dengan hijrah, berjihad di jalan Allah, baik dengan harta benda maupun dirinya sendiri, itu a'dhamu darajatan indallah. Mereka itulah yang paling agung, bukan sekedar paling utama, a'dhamu, ya. Dibanding dengan mereka enggak ada sak uprit, enggak ada. Sak kuku irenge kula jenengan itu loh enggak ada. Panjenengan itu lebih hebat, lebih mulia, lebih agung dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Orang yang tidak beriman itu kadang-kadang Bapak Ibu menghalalkan segala macam cara. Panjenengan pirsa mboten undang-undang yang disebut apa itu UU PKS itu. Apa itu kekerasan apa itu? Nah, singkatannya kok ya sama kayak partainya Pak Khalid. Ya. Jadi itu peraturan apa itu namanya? Peraturan kekerasan seksual itu. Itu ternyata, dan ini hanya satu partai saja yang menolak Bapak Ibu. Saya baru tahu kemarin. Sekarang ini masih digodok. Dan ini kalau sudah ditok ya berbahaya. Kenapa? Karena begini. Apapun yang dilakukan asalkan saling suka itu tidak bisa dilaporkan. Tidak bisa ditegur. Panjenengan yang menegur justru malah kena hukum. Walaupun orang lain. Ya. Walaupun orang lain. Jadi meskipun di tempat-tempat umum mereka mau melakukan apa saja, kalau sudah suka sama suka, nggak ada urusan, ya kita tidak boleh ikut-ikut campur. Tapi walaupun suami istri, ya misalnya istri saya lagi kepingin, terus saya menolak, istri saya memaksa, saya bisa melaporkan, istri saya bisa dipenjara. Coba, apakah aturan gendeng? Ya. Jadi mereka itu ingin agar Indonesia ini ke barat-baratan. Dan itu ngapunten, ini lagi mereka ini satu partai ini lagi melobi partai-partai yang berbasic Islam. Karena partai berbasic Islam pun tidak kadang-kadang kembali kepada personalia masing-masing. Ya, sungguh-sungguh apa tidak memegang syariat Allah ini. Gitu. Inilah perlunya monggo panjenengan mangke nek pemilu milih partai-partai yang benar-benar konsisten di dalam menegakkan syariat Islam. Syukur-syukur panjenengan nyalon legislatif Ustaz Samsudin cocok. Dengan partai pecahannya apa itu Ustaz sekarang? Al-Amanah. Ya, misalnya, nggih. Jadi jangan sampai kula jenengan alergi. Wis gak usah bicara politik, yang penting pokoknya jangan. Sekarang ini sudah saatnya kula jenengan berjihad di jalan Allah supaya mendapat pahala yang sangat agung dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang elegan, dengan segala wawasan yang harus kita curahkan. Itu seperti itu, nggih. Baik, a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka yang agung derajatnya di sisi Allah itulah yang benar-benar mendapatkan predikat yang paling menang, paling bahagia, nggih. Adz-dzafiruna bil khairi, yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu ayat pendek, yubasyiruhum rabbuhum, Tuhan mereka, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, muhajirin, mujahidin, ya. Itu tadi birahmatin minhu, satu dengan diturunkan rahmat Allah kepadanya. Waridwanin, yang kedua mendapatkan ridhonya. Ya, dan yang ketiga yang luar biasa, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, diberikan surga, taman-taman yang indah
di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang kekal, yang langgeng, tidak akan pernah berubah. Kenikmatan di surga berbeda dengan kenikmatan kita di dunia. Sekarang ini kula jenengan merasakan sate ayam ala Madura itu enak, tapi coba mungkin wis kena apa itu katanya yang kopat-kopit itu. Ya kan? Enggak ada rasa, ya kan? Coba bayangkan. Artinya kalau sudah sakit, ya apapun yang kita tadinya merasa enak, itu pun jadinya enggak enak. Tapi kalau nikmat surga, naimum muqim, ya, sebuah kenikmatan yang sangat langgeng, daimun khalidin, ya, yang selalu selama-lamanya, fiha abadan, di mana kaum mukminin berada di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah lah yang memiliki pahala yang sangat agung. Jadi apapun yang kita lakukan, mohon agar amal-amal kita hanya Allah yang memberikan pahala. Hanya Allah yang akan memberikan balasan terbaik dalam hidup kita untuk kebutuhan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalitina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa tammim taqsirana wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wasfa'na wahdina bil Qur'an. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, sesepuh leluhur kami, dan seluruh jamaah kami, sekeluarga kami. Ya Allah, ya Allah, rahmati kami, hidayahi kami, syafaati kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah kami, dengan iman yang kami usahakan. Ya Allah, Engkau berikan keberkahan di dalam hidup kami. Engkau cukupi rezeki kami. Engkau sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, lancarkan segala usaha kami, mudahkan segala kesulitan kami, ya Allah, dan sehatkan jiwa raga kami, mudahkan kami ke tanah suci, umrah dan haji, dan akhiri hidup kami, ya Allah, dengan ajal darimu, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, hidup yang istiqamah, dengan akhir hayat kami, dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.